Selamat malam. Hari ini hari besar Pesta Santo Markus Penginjil. Dalam Injil kita membaca Markus adalah Injil paling pendek dan paling padat. Dia hanya 16 bab dibandingkan dengan Injil lain yang 20-an bab. Tapi memuat intisari pengajaran Yesus, karena memang Markus anda seorang murid, dia bukan rasul seperti Matius atau Yohanes yang memang rasul benar, tapi Markus hanya seorang murid yang berjalan sama-sama dengan puasa awal. Itu berarti dia mendengarkan kesaksian dari para murid dan dengar banyak cerita dari orang-orang tentang Yesus, sehingga dia hanya memuatkan apa yang penting untuk diketahui oleh orang-orang semua, bahwa Yesus adalah Tuhan dan harus kita percaya dia sudah beri dirinya bagi kita. Dia datang ke dunia dan wafat dan bangkit untuk kita, menebus dosa-dosa kita dan mati untuk membawa keselamatan pada manusia. Jadi kita pantas bersyukur dan berterima kasih pada Yesus yang menjadi Tuhan dan juru selamat hidup kita. Mari dan kita selalu percaya kepadanya. Kalau kita percaya, dia akan membebaskan kita dan menerima kita dalam hidup yang kekal. Tapi kalau kita tidak percaya, dia akan meninggalkan kita dan dia memberi kita kepada kuasa-kuasa lain yang pasti membuat kita sengsara dalam hidup sekarang maupun kehidupan kelak. Yang penting kita tahu bahwa ada kehidupan baru nanti kita semua di akhirat. Bapa di sana dan nanti kita dalam rumah yang bahagia. Itulah tujuan puatan Injil, untuk membuat kita berusaha untuk masuk dalam kerajaan itu dengan perantaraan Tuhan Yesus. Dia adalah juru selamat dan dia akan membawa kita. Dia jalan kehidupan untuk kita semua. Kita mau percaya itu dan berharap bahwa Tuhan selalu menanti kita dalam kehidupan kekal. Seperti hari ini ada seorang pastor yang muda yang baru meninggal, Pastor Jan Oratmangun Rojo, yang baru meninggal di Tual beberapa hari ini dan diberangkatkan siang tadi ke Samlaki karena dia wakil uskup di Samlaki. Siapa tahu kehidupan itu berakhir begitu saja. Dia datang ke karena mau bergabung dengan uskup untuk merayakan Krisma di mana-mana di Pulau Ki Besar, tapi lalu serangan dan dia mendapat serangan yang berat, lalu mengembuskan nafasnya kemarin pagi di rumah sakit, dan hari ini dengan segala susah payah diberangkatkan ke Samlaki untuk disemayamkan di sana sebagai wakil uskup akhir kalinya. Betul-betul kita melihat ini sebagai suatu pertanda bahwa hidup kita ini berada pada saat-saat di mana kita harus menghadap Bapa tanpa kita sadari dan kita rencanakan. Semua bergantung pada Bapa. Dia yang mempunyai kehidupan, dia yang memberi dan dia mengambil. Bernama Tuhan, kita hanya berharap bahwa apa yang dia berikan pada kita adalah kehidupan yang bahagia. Saya tahu bahwa Pastor Jan bahagia. Kami dua bersama-sama berkali-kali berjalan malam-malam untuk menjalankan siaran salib keliling Pulau K dan juga
kami berkhotbah mengenai kerahiman di gereja Van sebagai tanda bahwa dia sangat percaya berharap pada kerahiman Tuhan, dan sekarang dia sudah berjumpa dengan Sang Raja Kerahiman di surga yang kekal. Semoga dosanya diampuni dan dia boleh masuk dalam kerajaan kerahiman itu supaya ikut berbahagia bersama Tuhan Kerahiman. Itu harapan kita semua. Dan sekarang kita tahu bahwa Markus juga mengkhotbahkan hal itu kepada umatnya. Malah kita berserah pada Tuhan Yesus dan mohon pengampunan atas dosa dan salah kita, dan selalu berusaha untuk hidup baik dan benar di hadapan Tuhan. Kemudian daripada itu, segalanya bergantung pada Tuhan, pada kerahiman Tuhan. Apa yang terbaik Tuhan berikan pada kita, apa yang tidak baik Tuhan singkirkan dari hidup kita. Amin. Tuhan Bapa yang baik, kami tahu bahwa Engkau Allah yang kuasa dan kekal. Kami percayakan kerahiman-Mu dan mohon belas kasihan-Mu untuk kami semua tiap hari. Berkati kami dalam hidup ini, dan berilah kami rahmat kemurahan-Mu supaya kami selalu berusaha taat setia kepadamu demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin.